Baru-baru ini gaya hidup frugal living menjadi perbincangan. Beberapa orang menyebut gaya hidup ini sebagai bentuk penghematan, tetapi tak sedikit pula yang menyebut gaya hidup ini tergolong pelit. Ya, frugal living kini menjadi istilah gaya hidup yang banyak diperbincangkan, bahkan pada saat pandemi, banyak orang menerapkan gaya hidup ini. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Gosi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Iya, Yuda. nah ini frugal living nih. Saya pribadi juga bingung ya, karena di sosial media sedang Hmm, marak sekali konten mengenai ini. Ada yang mengatakan ini hmm, sebenarnya tren karena istilahnya sebenarnya sudah ada diterapkan. Salah satunya adalah konsep hmm, hidup sederhana atau manajemen keuangan hmm. yang bijak. Tapi sebenarnya apa sih Mbak yang membedakan frugal living dengan hidup irit atau hidup dengan manajemen keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan? Oke, jadi pada saat kita melakukan keputusan pembelian, sebetulnya seseorang itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama ini adalah mereka yang sifatnya lebih kita bisa bilangnya ya normal dalam pengeluaran. Mhm. Dia punya pemasukan berapa, dia punya pengeluaran berapa, dia bisa afford, dia bisa mampu membayarkannya tanpa harus mungkin terjerat dengan pinjaman online atau pay later. Itu kategorinya normal. Nah, di sisi lain ada yang namanya frugal. Nah, frugal ini saya akan kembali lagi ke definisi sesuai literasi ya. Mhm. Frugal itu artinya adalah hidup atau memilih careful to use only as much money, food, and so on. Artinya kita tuh benar-benar berhati-hati dan memilih opsi yang paling ekonomis. Kalau kata-katanya ekonomis, berarti apapun yang kita pilih itu harus yang paling murah. Itu adalah definisi dari frugal. Nah, sedangkan di opposite satunya lagi itu namanya lavish atau kita sebutnya ekstravagan. Jadi dia bisa jadi punya kemampuan, bisa jadi juga enggak, tetapi dia memilih untuk ambil yang opsi yang lebih luxurious, yang lebih mewah dan seterusnya. Nah, tiga opsi pilihan ini, Mas, sebetulnya tidak terlalu apa ya, menjadikan dia apakah dia orang yang sederhana atau tidak. Mhm. Jadi orang yang frugal sudah pasti sederhana, Ya. orang yang normal juga bisa sederhana, tetapi yang memilih lavish sudah pasti tidak sederhana. Mhm. Iya Mbak, tapi di satu sisi banyak orang mengatakan frugal itu kayak pelit ya, karena kita mengorbankan banyak hal. Misalkan kita bisa memilih makanan yang lebih enak, kandungan gizinya lebih mahal, tapi di satu sisi kita memilih yang jauh lebih murah, bahkan lebih murah lagi daripada harga yang mungkin ditawarkan. Nah, apakah ini sesuatu yang berbeda ya Mbak dengan baik bijak dalam memilih sesuatu, ataukah kita lebih dibilang pelit karena kita perhitungan sekali dengan expense kita? Oke, mungkin yang harus dipahami bahwa frugal itu memilih yang paling murah, tetapi sesuai dengan kategori yang dia mau. Contoh, kalau dari Jakarta mau ke Surabaya, Mhm. opsinya bisa naik bus, bisa naik mobil, kereta, atau pesawat. Mhm. Kalau ditanya paling murah, ya mungkin aja pilihannya adalah bus. Tetapi bus itu memakan waktu sekian puluh jam, atau belasan lah mungkin gitu ya, kalau pakai Mhm. berhenti-berhenti. Dia memilih menggunakan pesawat, tetapi pada saat dia memilih menggunakan pesawat, dia akan memilih opsi yang paling murah tanpa peduli jamnya, tanpa peduli maskapai apa dan Ya. seterusnya. Sama juga dengan pemilihan makanan. Belum tentu juga dia memilih makanan yang tidak bergizi, bisa saja bergizi, tetapi makanan ini mungkin dia memilih dengan opsi yang paling ekonomis gitu loh. Misal untuk mendapatkan protein sekian, ya dia pilih nih bahan baku makanan yang paling ekonomis. Contohnya seperti itu. Dengan demikian, frugal tidak sama dengan pelit. Oke. Kalau pelit artinya dia memiliki kemampuan, dia bahkan mungkin harus membelinya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Contoh, misal pakaian sudah lusuh, sudah harusnya dilungsurkan atau sudah tidak dipakai lagi, dia tetap tidak mau ganti. Terus misalnya sepatu udah robek dan lain, dijahit terus, tidak Mhm. mau Mhm. mengganti. Itu bisa masuk ke kategori pelit, itu bukan frugal. Kalau frugal dia mungkin akan mengganti, tetapi dia tetap mengganti dengan opsi sepatu yang paling ekonomis. Iya, jadi kuncinya di sini lebih bijak untuk memilih sesuatu yang lebih ekonomis. Berarti tidak bisa Mm-mm. mengabaikan kenyamanan juga ya Mbak, karena tadi Mbak memberikan analogi, seandainya kita mau traveling, kita memilih antara tadi kendaraan umum, kereta maupun pesawat, tapi kita bijak memilih pesawat dengan harga yang lebih bersaing. Kalau dikatakan frugal itu tidak menikmati hidup, Anda setuju tidak Mbak dengan kondisi ini? Bisa iya, bisa tidak. Karena pada saat dia memilih kondisi frugal, Mas Yuda, Iya. itu bisa karena keadaan, bisa karena pilihan. Kalau kondisinya adalah karena keadaan, mungkin penghasilan sekian, tetapi tanggungannya banyak, ya Mhm. dia tidak punya opsi. Memang dia harus memilih hidup frugal. Otomatis biasanya dia tidak menikmati hidup. Karena ya memang kemampuan finansialnya ya sebegitu gitu ya, Mhm. dengan kota tempat
tinggal. Tapi kalau ini merupakan pilihan hidup, berarti dia tahu bahwa oh ada goals lain nih, ada tujuan lain yang mungkin sedang dia kejar. Maka mungkin pada saat dia menerapkan gaya hidup frugal untuk sementara waktu, maka dia tujuannya ada hal lain nih yang mau dia kejar. Apalah misalnya mau beli rumah atau mau punya dana pensiun. Pada saat sudah tercapai si rumah atau dana pensiun, biasanya dia akan meninggalkan kehidupan frugal tersebut. Karena jujur aja Mas, menjalankan hidup frugal terus-menerus itu tidak mudah. Iya. Nah, yang menarik nih Mbak kalau kita bicara mengenai kondisi real ya di saat ini. Harga-harga meroket nih. Misalkan sembako, ayam, telur, kemudian juga inflasi berpengaruh juga sebagai variabel. Apakah frugal living ini masih bisa diterapkan secara bijaksana dan bagaimana sih negosiasinya Mbak? Oke, jadi konsepnya kalau kita kembali ke financial planning, Mas Yuda, maka kita menggunakan persentase. Kalau normalnya income itu akan dibagi menjadi tiga, 50% untuk living, 30% untuk saving, 20% untuk playing. Dengan kata lain, dia bisa punya pengeluaran sampai 70%. Pada saat dia menerapkan hidup frugal, kemungkinan besar dia akan memangkas. Porsi livingnya mungkin hanya 30%, playingnya mungkin hanya 20%, sehingga 50%-nya dia bisa saving. Nah, kalau dengan kondisi harga-harga barang yang memang meningkat, pertanyaannya income dia berapa? Hmm. Kalau dia masih bisa menggunakan persentase yang serupa, ya berarti sebetulnya itu tidak ada masalah. Tapi pada saat income-nya tidak meningkat, tetapi harga-harga barang meningkat, berarti kan kalau dia tidak mengubah gitu ya gaya hidupnya, bisa jadi pengeluarannya jadi 70% hanya untuk living. Mhm. Padahal normalnya di 50, maka tidak ada jalan lain selain memilih frugal living supaya menurunkan menjadi 50% lagi. Jadi ada manajemen yang memang tetap harus dipertimbangkan ya Mbak. Kalau tadi contoh dari Mhm. narasumber yang diliput oleh tim kami, mereka Ya. punya vision Mhm. untuk kebebasan financial. Apakah dengan Mhm. benar-benar frugal living ini bisa tercapai nih Mbak? Konsep independent financial itu tanpa harus tadi ya, misalkan ada side job, ada bisnis, ada income-income di luar main bisnis yang memang menjadi core uang ataupun penghasilan harian ataupun bulanan yang didapatkan. Ya, jadi pada saat kita masih di usia produktif, Mas Yuda, otomatis kita kan berusaha mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan kita ini bervariasi. Kalau seseorang punya tujuan yaitu saya mau retire early, jadi pensiun sebelum usia 55 tahun. Kalau di Indonesia kan sekarang 55, 58. Katakanlah dia kejar 40 tahun, saya kepingin sudah tidak bergantung lagi pada pekerjaan. Berarti dia harus nih punya goals. Mhm. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan target financial independence retire early dari setiap rumah tangga, ini Iya. berapa? Mungkin untuk Mas Yuda adalah 1 miliar, untuk Prita 15 miliar, Iya. untuk narasumber lain mungkin 5 miliar, artinya kan angkanya udah berbeda-beda. Nah pertanyaan kedua, income kita berapa? Nah di sini konsep frugal living akan bisa membantu kita mempercepat hal itu terjadi. Misal Anda sekarang mengejar uang 5 miliar untuk financial independence retire early. Income Anda misalnya 20 juta per bulan. Oke, berarti kalau kita bisa save sampai setengah dari penghasilan, which is 10 juta per bulan, kita jadi butuh berapa tahun nih? Mungkin lebih cepat kan, nggak nunggu Mhm. sampai 55 tahun, capai itu 5 miliar tersebut. Dengan demikian, konsep frugal living memang bisa dipakai untuk mencapai tujuan tertentu lebih cepat. Karena logikanya, kita akan menggunakan porsi income kita lebih besar untuk saving yang akan kita tujukan ke goals tersebut. Mhm. Nah, ini terakhir nih Mbak, tips untuk menerapkan frugal living, tapi di satu sisi kita juga masih ingin menikmati hidup, tidak terlalu susah banget tuh Mbak ngirit, apa-apa harus dipikirin, mau belanja, mau makan, mau apa traveling, banyak banget keribetan untuk memikirkan yang paling murah, yang paling diskon, yang paling memberikan kemudahan untuk financial. Seperti apa nih Mbak Prita? Oke, nomor satu, Anda harus punya tujuan. Tujuan ini bisa berbeda-beda setiap orang, dan tujuan ini bukan hanya sekedar saya mau beli rumah, saya mau liburan, saya mau naik haji. Tetapi Anda harus targetkan kapan saya mau liburan, kapan saya mau beli rumah, dan harga atau rupiah berapa yang mau saya kejar. Yang kedua, Anda harus sepakat. Kalau Anda masih lajang, berarti Anda komitmen pada diri sendiri. Kalau Anda sudah berpasangan, maka Anda harus tanya pasangan Anda mau nggak untuk melakukan hal yang serupa. Nah, dengan demikian, pada saat dua-duanya sepakat, Anda akan sepakat bahwa oke, berarti kita akan mengalokasikan porsi lebih besar ke bagian saving dibandingkan ke living. Jadi Mhm. berapapun income Anda harus bisa memanage living Anda tuh lebih rendah daripada saving Anda. Oke, lalu ketiga, Anda harus punya tempat yang terpisah untuk mengumpulkan uangnya tersebut. Dengan demikian, Anda akan bisa menghitung progresnya. Sudah sampai mana nih kita? Apakah yang kita lakukan ini memang ada artinya? Karena menerapkan gaya hidup frugal itu
butuh disiplin ya dan komitmen, sehingga kalau udah dipisah uangnya kita akan bisa tahu bahwa oh kita punya pengorbanan sekarang ternyata ada artinya. Dan yang terakhir, pada saat sudah tercapai, maka Anda bebas menentukan apakah Anda mau meneruskan gaya hidup frugal tersebut atau Anda kembali kepada lifestyle yang normal. Baik Mbak Prita, terima kasih sekali untuk perbincangan di pagi hari ini supaya kita juga intinya bijaksana ya dalam mengelola keuangan dan tetap masih menikmati hari-hari keseharian kita tanpa harus berpikir ribet dengan segala macam yang istilah frugal living bukan berarti pelit tapi juga lebih bijaksana dalam mengelola keuangan kita. Terima kasih Mbak untuk perbincangannya pagi hari ini. Terima kasih Mas Yuda.